digital office lagi, ya. Akan tetapi kita sekarang masuk ke mata kuliah lainnya, ya. Kita lebih mendalami lagi mata kuliah digital, yaitu kan masuk ke dalam mata kuliah seperti itu teman-teman semuanya. Pada mata kuliah ini, teman-teman semuanya, ya kita nanti akan belajar bagaimana cara untuk membuat dan juga mendevelop sebuah website, teman-teman ya. Dimulai dari penjelasan apa itu website, bagaimana apa itu website dan apa saja platform untuk membuat sebuah website, bagaimana cara membuat website, bagaimana cara membuat website berdasarkan fungsinya, dan bagaimana cara membuat website berdasarkan bagiannya dan lain sebagainya nanti akan kita pelajari pada mata kuliah hari ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman semuanya sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa melakukan perkuliahan secara luring terlebih dahulu ya karena memang saya sekarang sedang apa ya sedang perbaikan teman-teman karena memang kondisi kesehatan saya yang tidak bagus jadi saya kemarin itu sampai bed rest seminggu teman-teman sekarang saya masih belum terlalu fit. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa melakukan pertemuan secara luring teman-teman ya seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk mata kuliah web design ini, sebelum saya share untuk kontrak perkuliahan kita ataupun RPS perkuliahan kita, seperti biasa, perkuliahan kita nanti dibagi ke dalam 2 sesi, ya. Ada sesi luring dan juga ada sesi daring. Sesi daring, ya, dia ada 2 sesi juga, yaitu sesi untuk pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus. Lalu kalau tadi sesi daring ya, lalu kalau sesi luring teman-teman semuanya nanti kita ada yang namanya sesi penjelasan dan juga sesi praktek teman-teman, seperti itu ya. Lalu teman-teman semuanya, ketika nanti teman-teman semua sudah mempelajari apa sih yang dimaksud dengan website, bagaimana cara membuat website, dan kita akan mempelajari platform-platform untuk membuat website, khusus untuk mata kuliah web design, teman-teman semua diwajibkan untuk melakukan yang namanya pembuatan project, teman-teman. Ya, nanti teman-teman semuanya wajib untuk melakukan project ataupun melakukan penugasan project, teman-teman. Projectnya itu untuk apa, Pak? Projectnya itu untuk UTS dan juga untuk UAS. Ya, UTS dan juga UAS projectnya berbeda. Seperti itu teman-teman ya. Nanti pada mata kuliah web design ini, teman-teman semuanya, kita akan spend waktu kurang lebih sekitar 3 minggu untuk melakukan proyek ya. Jadi tolong nanti KJ di pertemuan keempat tolong ingatkan saya, Pak, ini sekarang kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Nah, jadi kalau nanti sudah pertemuan keempat, nanti di pertemuan keempat itu akan saya kemukakan ya. Nanti akan saya kemukakan proyek apa yang bisa teman-teman semua lakukan. Nanti di pertemuan kelima, keenam, dan juga ketujuh, perkuliahan tidak ada, tapi diganti dengan pengerjaan proyek, teman-teman. Seperti itu. Proyeknya bagaimana, Pak? Proyeknya nanti akan saya jelaskan lebih mendetail kalau memang sudah saatnya dijelaskan. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum saya share mengenai kontrak perkuliahan kita, apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Karena memang untuk pertemuan pertama ini tujuannya adalah hanya untuk share mengenai kontrak perkuliahan, share mengenai rules, do's and done dalam perkuliahan dan juga share RPS teman-teman. Ya, jika ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya share RPS-nya teman-teman. Monggo, silakan. Kalian mata kuliah apa sih sebelum ini? Manajemen keuangan. Bumi bukan? Siapa? Iya, sama Profnya. Oh, sama Prof Bumi. Bu Umi itu dulu dosen saya juga, teman-teman. Jadi kita memiliki dosen yang sama ya. Saya dulu sering disuruh maju sama Bu Umi tuh kalau pas lagi manajemen keuangan karena saya sering ngobrol.
Jadi saya sering ngobrol, dulu saya sering ngobrol di belakang. Nah, Bu Umi itu langganan disuruh ke depan mulu gitu ya, disuruh ngerjain soal. Oke, ada pertanyaan teman-teman silakan. Jika ingin bertanya terlebih dahulu mengenai mata kuliah ini. Pastinya kita masih Pak, meraba-raba nih ya. Ya, Pak, berarti silakan. pertemuan 2 dan 3 itu masih teori ya, Pak? 2, 3, 4 masih bukan teori sih ya, masih apa ya, masih praktek Pak, praktek untuk masih pembelajaran lah ibaratnya ya, belum project. Project itu nanti nggak ada pembelajaran, tapi hanya mengerjakan project aja Kiji, seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4 kita masih belajar, pembelajaran seperti biasa ya. Nah nanti baru 5, 6, 7 kalian mengerjakan proyek, seperti itu. Paham Kiji? Cek, cek. Kije, apakah terdengar jelas? Ini kayaknya nge-freeze Kije ya. Paham, Pak. Oke, Iya, Pak, jelas, Pak. oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan yang ingin bertanya. Habib, apakah ingin bertanya? Oke, baik. Sebelumnya teman-teman saya ingin bertanya, apakah di sini ada mahasiswa Permata ataupun PMM? Ada nggak? Kije, kita ada mahasiswa Permata atau PMM nggak di kelas ini? Halo, Pak, ini saya, Pak. Ya, gimana Kije? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya, oke. Karena saya pengalaman RPS. saya. Kenapa Kije? Adanya yang RPL doang. Adanya yang RPL saja. Oke. Karena kemarin itu sempat ada mahasiswa PMM, mereka ikut perkuliahan saya, namun dari pertemuan pertama mereka tidak memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Jadi nanti sulitnya di akhir ya kalau mahasiswa PMM ataupun Permata tidak laporan di awal. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau nanti ada mahasiswa PMM ataupun ada mahasiswa Permata, silahkan konfirmasi ke saya terlebih dahulu karena memang format penilaian dari mahasiswa PMM itu berbeda, teman-teman. Dia blankonya itu berbeda dengan mahasiswa UNJ seperti itu, teman-teman. Jadi nanti untuk blankonya pun akan saya kirimkan ke Kaprodi dan yang mengisi nilainya itu adalah Kaprodi, teman-teman. Seperti itu, ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita akan kembali ke pembahasan mengenai RPS kita. Ya, Habib, Mohon maaf Pak, silakan. izin Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Habib Firdaus. Saya di sini semester angkatan 2020, PAP angkatan 2020. Sebelumnya saya mengulang matkul ini Pak. Waktu semester 5 saya lupa menginput matkul ini. Ya akhirnya saya mengulang. Oke. Ada 2 Oke. mahasiswa di kelas saya Pak. Ada PAP siapa aja, 2020. Habib? Arin dan Habib. Arin dan Habib. Arin sama Habib. Arinnya mana Arin? Berarti kamu angkatannya Alfian Pak. Alfian ya? Alfian juga Pak. Iya. Oke, oke. Berarti kamu udah PKM belum, Bib? Sudah Pak. Oke, good. Arinnya mana Arin? Hadir, Pak. Farinta ya. Oke. Ini Arin, aduh sayang banget kamu kemarin, Rin, di mata kuliah saya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita akan lanjut ke RPS perkuliahan kita ya. Nanti kita akan share bagaimana perkuliahan kita di 1 semester ke depan ya. Saya akan share terlebih dahulu. Nanti saya juga akan share ke grup ya. Silakan KJ untuk mengingatkan saya karena kebetulan saya juga takutnya lupa. Oke, di sini apakah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Oke, good. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pembahasan yang nanti akan kita pelajari, teman-teman ya, terkait dengan web design ini, teman-teman ya.
Jadi yang pertama, teman-teman, kita nanti akan membahas mengenai web development itu apa sih, ataupun web design itu apa. Sebenarnya web design sama web development itu bahasanya kurang lebih sama ya pada mata kuliah kita, teman-teman ya. Seperti itu. Cuma bedanya di web development itu adalah mata kuliah yang dipelajari di bisnis digital. Tapi kalau di PAP itu dia masuknya ke web design. Seperti itu. Walaupun pada pengertiannya sebenarnya perbedaannya, kalau web design itu dia lebih ke UI, teman-teman ya, user interface-nya, teman-teman, yang lebih diutamakan. Seperti itu. Oke, kita nanti akan melakukan pengenalan web development. Setelah itu nanti kita juga akan mengenalkan mengenai bagian-bagian website ya. Jadi website itu nanti ada bagian-bagian, teman-teman ya. Meliputi ada header. Ya, Mira udah dikasih Ayu masih bagi-bagi. Oke. Nah, nanti bagian dari website itu dia meliputi yang pertama ada header, yang kedua ada body, yang ketiga ada footer, teman-teman. Ya, nanti kita akan bahas ini. Lalu selanjutnya untuk website ini, kalau dilihat dari fungsinya, sebenarnya di sini ada 8 ya, teman-teman. Tapi kita hanya mempelajari 4 saja. Kita pelajari yang memang pokok-pokok dan paling sering digunakan ataupun yang paling sering di-request oleh orang-orang. Ya, yang pertama adalah landing page, teman-teman. Ya, kita nanti akan mempelajari landing page. Kita nanti juga akan mempelajari tentang website online store. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang website company profile. Dan yang keempat adalah kita akan membuat sebuah website sosial media, teman-teman. Seperti itu ya. Nanti semuanya akan kita pelajari dengan bantuan sebuah platform, teman-teman ya. Lalu selanjutnya, di materi selanjutnya kita ada yang namanya CMS, teman-teman. CMS itu adalah singkatan dari Content Management System, teman-teman. Apa itu CMS? CMS itu adalah salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website. Seperti itu. Ya. CMS itu ada banyak sekali, teman-teman. Ya, CMS itu ada Blogger, ada WordPress, ada Joomla, ada PetraShop, ada Wix, dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti untuk awalan, kita untuk perkenalan, supaya teman-teman semua tidak langsung mempelajari CMS, teman-teman, kita akan masuk ke Google Site dulu. Ya. Kita akan mempelajari Google Site dan membuat sebuah landing page menggunakan Google Site. Lalu nanti juga kita akan membuat sebuah landing page ataupun kita membuat sebuah website dengan Canva, teman-teman semuanya. Nah, di sini ternyata Canva itu bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website, teman-teman. Apakah ada yang tahu sebelumnya kalau Canva ini bisa digunakan untuk membuat website, teman-teman semuanya? Coba saya mau tanya ke siapa nih? Mahesa Mutiara. Mahesa, kamu pernah menggunakan Canva untuk apa biasanya? Biasanya saya buat desain sih, Pak. Kalau buat web itu belum pernah. Oke, buat desain ya, desain PPT ataupun brosur gitu ya. Oke, kalau KJ biasanya kamu buat apa dengan Canva? Jangan bilang kamu buat brosur yang diminta sama Pak Roni ya. Enggak, Pak. Buat apa, KJ? Logo, Pak. Oke, buat logo. Boleh. Ini KJ suaranya kayaknya macet-macet ya. Oke, KJ. Coba saya mau bertanya kepada siapa nih yang senyum-senyum. Siva Febriani dan juga Nurul Soleha yang terlihat sore ini sepertinya bahagia sekali ya. Siva, Nurul, kalian biasanya pakai Canva itu untuk buat apa? Biasanya pakai Canva itu buat desain, Pak. Iya tahu, masa kamu pakai Canva buat main TikTok? Buat desain apa maksudnya? Bikin PPT, kalau enggak bikin buat feeds Instagram. Oh, buat feeds Instagram. Berarti Instagram kamu rapih ya? Kayak selebgram gitu ya modelnya ya? Enggak, Pak, organisasi. Organisasi. Saya tanya kamu. Kan kadang-kadang ada orang yang Instagramnya tuh kelihatannya kayak papan catur, tahu nggak sih kalian?
Tahu nggak sih? Ada orang-orang yang terutama anak muda gitu ya, yang Instagramnya tuh kayak papan catur gitu ya. Feeds-nya itu sebelahnya quotes, terus gambar, quotes lagi, gambar, terus kayak papan catur teman-teman. Wih, kok bisa anak-anak sekarang tuh Instagramnya aja dibikin seindah itu ya. Padahal followersnya 20. Siapa yang mau lihat itu Instagramnya? Aduh. Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar CMS teman-teman ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, CMS itu adalah Content Management System ya, di mana CMS ini adalah salah satu platform yang membantu kita dalam membuat sebuah website. Untuk kali ini CMS yang kita gunakan adalah WordPress teman-teman. Ya, nanti juga kita akan menggunakan Wix teman-teman ya. Lalu kita juga akan menggunakan PrestaShop. Namun untuk PrestaShop ini sebenarnya ini adalah bonus saja teman-teman ya. Ini sebenarnya bonus saja. Kita akan mempelajari PrestaShop ini tidak sampai mendalam. Ini hanya dasar-dasarnya saja yang akan kita pelajari. Seperti itu teman-teman ya. Untuk pendekatannya juga sama teman-teman ya. Pendekatannya adalah selalu project based learning teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman semuanya saya kasih waktu kurang lebih 3 minggu untuk melaksanakan pembuatan project untuk UTS maupun UAS ya. Lalu project UTS dan UAS pastinya selalu berbeda. Untuk UTS ya untuk UTS, untuk UAS ya untuk UAS teman-teman. Seperti itu. Lalu ada beberapa rules teman-teman yang saya biasa gunakan ya dalam perkuliahan saya. Yang pertama, teman-teman, ya, teman-teman semua dalam perkuliahan saya memiliki kesempatan untuk tidak hadir sebanyak 4 kali. Ya, tapi teman-teman ingat 4 kali ini bukannya angka yang termaafkan. Dia termaafkan tapi tetap aja nggak mungkin dapat A-, teman-teman. Kalau teman-teman tidak hadir sebanyak 4 kali teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman semuanya hadirnya itu lebih daripada 4 kali, teman-teman, maka teman-teman tidak diperbolehkan untuk melakukan UAS maupun untuk melakukan UTS. Kalaupun teman-teman tetap ngotot mengerjakan UTS, tidakkah saya mulainya, teman-teman? Seperti itu ya. Jadi dapat dipahami teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman kalau mempunyai sakit atau ada urusan keluarga atau ada meteor jatuh contohnya di rumahnya, boleh tidak hadir di perkuliahan saya, tapi batasnya adalah 4 kali. Tapi saya harap jangan sampai tidak hadir. Kenapa? Karena kita 4 kali pertemuan aja langsung mengerjakan project. Jadi teman-teman takutnya ketika teman-teman nanti nggak hadir di 4 pertemuan ini, teman-teman akan kebingungan. Nanti kebingungannya, Pak Ihud kemarin bahas apa ya, saya pelajarin apa ya kemarin. Nah, saya nggak mau seperti itu teman-teman ya. Saya harap teman-teman semua dapat memaksimalkan pertemuan kita dengan baik ya. Lalu yang kedua, perkuliahan kita yang kedua ini teman-teman, kita akan melakukan perkuliahan secara blended, yaitu luring dan juga daring teman-teman ya. Nanti luring akan dilakukan di kampus yaitu di lab teman-teman ya. Untuk daring kita biasanya menggunakan platform Zoom atau nanti kita akan menggunakan Google Meet tergantung dari penyediaan PJ teman-teman ya. Seperti itu. Yang ketiga teman-teman semuanya, dalam perkuliahan saya project memiliki andil nilai yang sangat besar, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman semua dalam mengerjakan project, tolong buat project dengan sungguh-sungguh. Jangan membuat project dengan seadanya, dengan sangat-sangat sederhana. Saya tidak mau seperti itu. Buatlah dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Percayalah, saya akan periksa satu persatu. Nggak mungkin saya nggak periksa satu persatu, teman-teman. Karena yang namanya project ini kan kita harus melihat UX-nya bagaimana, UI-nya bagaimana. UX itu maksudnya adalah user experience, teman-teman. UI itu maksudnya adalah user interface, teman-teman. Saya akan melihat apakah website ini menarik untuk dikaji ataukah website ini tidak menarik
bagi customer. Apakah website ini memberikan experience yang baik untuk customer ataukah website ini tidak memberikan experience yang baik kepada customer. Nanti saya akan cek satu persatu teman-teman. Seperti itu. Lalu yang keempat teman-teman, dilarang untuk mengerjakan proyek secara berkelompok teman-teman ya. Tidak boleh mengerjakan proyek secara berkelompok. Proyek yang saya berikan itu untuk individu. Seperti itu. Jadi teman-teman semua dilarang untuk mengerjakan proyek secara berkelompok. Kenapa? Karena kalau kalian mengerjakan proyek berkelompok, saya yakin yang paling berkembang hanyalah yang berperan penting ataupun tim inti dalam kelompok tersebut. Sisanya mereka hanya jadi tim hore ataupun tim yang ngeprint makalah ataupun tim yang ngeprint laporan. Saya nggak mau kalian capek-capek kuliah hanya punya skill print makalah. Kalau print makalah nggak usah kuliah teman-teman ya. Seperti itu. Nah, inilah teman-teman ya, kalian tidak boleh mengerjakan proyeknya secara berkelompok. Kerjakanlah proyek secara individu. Lalu Pak, proyeknya itu nanti bagaimana? Nanti untuk proyeknya akan saya share secara lebih detail di pertemuan keempat, teman-teman. Seperti itu. 4 atau kelima lah ya. Seperti itu, teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan perkuliahan web design ini? Silakan. IJ, Nabila, Rika, Habib, Pradipta. Izin bertanya Pak, boleh Pak? Boleh, silakan Pradipta. Oke, sebelumnya salam kenal Pak, saya Pradipta, mahasiswa RPL ya. RPL baru join, jadi makanya baru ikut. Sorry, sebelumnya saya lagi agak batuk. Baru join di kelas untuk web design ini. Kan tadi Pak Ivan menyebutkan kita nanti akan membuat sebuah website gitu ya. Website yang untuk menjadi tugas UTS dan juga UAS yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah berbeda di sini maksudnya itu benar-benar berbeda antara website satu dan website yang lain atau website yang bisa berkesinambungan Pak. Maksudnya kita mengerjakan project misalnya di satu website tapi ada satu tools untuk UTS lalu ditambahkan tools yang lain untuk UAS. Itu pertanyaan pertama. Dan kedua adalah project yang akan kita buat ini project yang harus kita gunakan atau kita pakai di sehari atau hanya kita sampai batas pembuatan saja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi untuk menanggapi pertanyaan dari Pradipta, website yang kita buat untuk UTS dan juga UAS totally adalah website yang berbeda. Karena nanti rules-nya pun berbeda antara project UTS dengan project UAS. Kalau project UTS dia lebih mudah ya rules-nya ya. Jadi teman-teman hanya nanti akan membuat sebuah website saja. Cukup. Tapi kalau UTS, teman-teman tidak hanya diminta untuk membuat website, tapi untuk UAS ya. Untuk UAS, teman-teman tidak hanya diminta untuk membuat website, tapi di UAS nanti teman-teman harus mendapatkan 1 orang klien yang nanti akan teman-teman buatkan websitenya sesuai dengan permintaan klien tersebut. Jadi benar-benar berbeda teman-teman ya. Dan website-nya tidak boleh memakai website waktu UTS. Jadi mentang-mentang, saya waktu UTS sudah bikin website, ya udah UAS saya pakai website yang sama deh. Yang penting kliennya saya arahin aja supaya minta website yang kayak gini ya, nggak boleh. Itu kan saya cek juga seperti itu. Lalu apalagi tadi Pak Gita, saya lupa. Udah kejawab sih Pak 2, tapi jadi satu pertanyaan lagi boleh Pak Iwan? Boleh, silakan. Kan tadi untuk di UAS kan ada tambahan rules gitu ya untuk kita bisa dapat 1 klien. Nah, untuk kliennya itu bebas siapa saja atau misalnya kayak harus teman-teman dari mahasiswa gitu Pak? Oke, untuk kliennya nanti saya jelaskan ya ketika nanti kita mengerjakan proyek UAS supaya kalian gak stres ya. Yang jelas haram hukumnya kliennya itu teman sendiri atau kakak atau bapaknya atau ibunya ya, tidak boleh. Kenapa Pak teman saya nggak boleh jadi klien? Karena kalau kliennya teman sendiri, kalian satu kelas bisa tuker-tukeran dong, gitu kan. Si KJ, oke KJ dia jadi kliennya Pradipta jadi kliennya KJ ya. Kalau kayak gitu nggak berkembang dong, seperti itu. Jadi klien itu benar-benar klien bisnis teman-teman, klien UMKM, minimal UMKM, seperti itu.
Tujuannya buat apa sih Pak? Kok harus kliennya itu orang-orang yang memang mereka itu pegiat UMKM? Tujuannya adalah supaya skill dan juga mental kalian sebagai seorang developer dari sebuah website itu benar-benar terasah teman-teman. Jadi tujuannya adalah ke skill jangka panjangnya teman-teman. Kenapa? Kalau kalian sudah terbiasa satu aja kalian menghandle klien, biasanya lama-kelamaan kalian akan terbiasa, oh ternyata handle klien gini loh rasanya, nggak serem ya. Besok saya boleh deh mau buat proyekan sendiri untuk membuat website di klien-klien saya. Seperti itu. Contohnya, ada mahasiswa saya beberapa semester yang lalu, bahkan sudah lebih dari 3 orang ya, mahasiswa saya sekarang ini mereka sudah buat usaha sendiri teman-teman. Usahanya yaitu ya udah mereka membuat usaha yaitu usaha jasa pembuatan website untuk UMKM. Enggak terlalu mahal jasanya cukup murah, tapi income untuk mereka itu lumayan teman-teman. Jadi mereka udah bisa untuk membayar UKT-nya masing-masing ya dengan jasa pembuatan website itu teman-teman. Seperti itu. Percayalah, buat website dengan CMS itu sangat mudah. Cuman banyak orang yang tidak mau belajar atau tidak memiliki kesempatan untuk belajar, teman-teman. Seperti itu. Saya sendiri sebagai personal saya punya juga usaha untuk membuat sebuah website, teman-teman. Saya sering membuat sebuah website untuk company, untuk perusahaan, untuk UMKM, untuk beberapa universitas, sekolah, lumayan teman-teman. Jadi saya selain menjadi seorang dosen juga penghasilan saya dari company saya tersebut, dari perusahaan saya tersebut, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu sangat menjanjikan teman-teman ya. Jadi kalian ketika lulus dari UNJ tidak hanya kalian punya skill yang memang bekerja ketika kalian yang memang works itu ketika kalian dapat pekerjaan yang sesuai, tapi kalian bisa juga punya life skill teman-teman. Jadi ketika kalian lulus, kalian punya life skill yaitu pembuatan website dan kalian nggak takut kalau kalian tidak bekerja teman-teman. Seperti itu ya. Nanti mungkin tahun 2025 atau 2026 kita akan ada mata kuliah pembuatan artificial intelligence teman-teman ya. Tapi tidak untuk tahun sekarang karena saya masih belajar. Karena biasanya kalau mata kuliah yang kayak gitu parodinya nyuruhnya saya mulu teman-teman. Jadi saya harus mengupgrade setiap tahunnya supaya saya bisa menyesuaikan permintaan parodi gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman silakan. Andes, Adib, Amanda, Cecilia. Kalian tahu nggak sih? Ini out of the box aja teman-teman. Di luar dari pembahasan kita teman-teman. Kalian tahu nggak sih ada prediksi dari WHO bahwasanya bulan Mei itu nanti ada pandemi baru? Tahu sedikit Pak. Iya, saya agak sedikit worry ya sama hal tersebut karena ya masa pandemi lagi sih. Kalau kalian senang mungkin ya di rumah terus gitu ya. Kalau saya malas pandemi gitu kan. Saya ketemu sama istri saya setiap hari gitu loh. Dia lagi yang dilihat gitu ya. Kadang-kadang kalau lihat prediksi kayak gitu kan agak serem gitu teman-teman ya. Karena ternyata yang membicarakan hal itu bukan cuma WHO teman-teman, banyak teman-teman saya, bukan dosen ya tapi ya, teman-teman saya dari kalangan istana juga sama teman-teman, mereka banyak yang membicarakan hal itu. Jadi teman saya ada satu orang teman yang memang dia itu salah satu backupan dari istana untuk cyber security teman-teman, seperti itu. Dia bilang seperti itu, saya bilang aduh agak ngeri juga ya. Kalau pandemi bulan Mei kan kasihan ya UMKM kita tuh baru merangkak untuk maju udah dihantam lagi pandemi kan kasihan gitu loh. Dan katanya pandeminya lebih mematikan dari COVID ya, betul nggak sih? Iya Pak, pandemi X. Pandemi X namanya katanya gitu. Udah 600.000 yang tertular di luar. Oh gitu? Ya. Iya. Masa kalian sampai lulus di rumah sih? Kalian berarti ngerasain ya? SMA atau SMP kalian tuh bener-bener yang full di rumah? SMA Pak. Berarti SMA kalian bener-bener full di rumah dari kelas 1 sampai kelas 3 ya? Dimulai dari kelas 11 Pak.
kelas 11 sampai kelas 12, wah lumayan kalian 2 tahun full di rumah, nggak bisa tuh ceng-cengan sama keras kalian. Aduh. Kan kalau anak-anak sekarang gitu ya, keras. Kalau anak-anak zaman dulu kan gebetan ya, kalau anak-anak sekarang tuh keras. Candy Crush kali ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini? Memang untuk mata kuliah ini kita hanya pengenalan saja ya, pengenalan mata kuliah, pengenalan rules-nya, do's and done-nya, lalu pengenalan RPS-nya juga, seperti itu. Oh iya, untuk LPS, untuk LMS nanti akan saya buatkan teman-temannya. Mohon maaf, sekarang saya masih belum sempat untuk buat LMS karena memang saya sangat disibukkan sekali dengan kegiatan kampus karena memang di sini saya jadi koordinator juga untuk membuat pedoman proyek penugasan tugas akhir, teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika mau lulus itu ada opsi. Jadi ada yang bisa skripsi, ada yang mau ngambil skripsi, ambil skripsi. Kalau ada yang mau menggunakan jalur project juga bisa, teman-teman, seperti itu. Tapi nanti ya masih belum baku peraturannya, seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang introvert biasanya sih milihnya project gitu ya. Karena anak-anak introvert itu oke, ngerjain skripsinya bisa, tapi sidangnya dia wah mau pingsan gitu ya. Saya pernah ketemu mahasiswa saking introvertnya mau sidang pingsan, teman-teman. Ya ampun nih mahasiswa bener-bener. Kan jadinya repot gitu ya, mau sidang mau pingsan gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Tapi bukan dari UNJ ya yang pingsan itu ya. Itu ketika saya ngajar di universitas swasta. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? KJ? Samara? Aman, Pak. Mahesa? Mahesa mirip ini ya, mirip Prilly Latukonsina ya. Enggak, Pak. Kalau si KJ itu mirip ini dia, mirip Deki Sugi. Kalian tahu nggak sih Deki Sugi? Temannya Novita yang pinter itu loh, mirip KJ sama Deki Sugi ya. Oke, sudah teman-teman? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oke, cukup. Baik. Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita dokumentasikan terlebih dahulu perkuliahan untuk hari ini. Minggu depan, insya Allah, kalau memang saya sudah mendingan, kondisinya sudah fit, kita akan lakukan perkuliahan secara luring ya. Tapi KJ, seperti biasa, kamu tanya dulu ya, Pak, besok perkuliahannya online atau offline gitu ya? Oke, Pak. Oke, slide pertama 1, 2. Slide kedua. Oke. Oke, sudah ya. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Ya, silahkan teman-teman semuanya nanti mempelajari web design ini dengan sungguh-sungguh dan juga dengan hati yang riang gembira, karena kalau kalian riang gembira nggak akan pusing tentunya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian teman-teman semuanya, apa yang kita mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke.